Halo guys, dengan Niko dari Obat Gaptek di sini dan kembali dari Kota Bandung. Hari ini saya akan unboxing dan in-depth reviews salah satu smartphone yang patut di highly anticipated oleh para smart buyer di Indonesia, yaitu Huawei Honor 3C. Bagi Anda yang lebih mementingkan faktor price to performance dibandingkan brand yang mentereng, gengsi, eksklusivitas, ataupun penampilan eksterior pada sebuah smartphone, maka di atas kertas, Huawei Honor 3C akan otomatis masuk dalam radar Anda. Alasannya, dengan bandrol hanya 2.200.000-an, ada beberapa poin yang menonjol dibandingkan smartphone sekelasnya. Di antaranya, prosesor quad-core dari MediaTek yang dipatok di clock speed 1,3 GHz plus RAM yang bukan 1, tapi 2 GB, ditambah memori internal yang terbilang luas di kelasnya yaitu 8 GB, layar 5 inch beresolusi HD 720x1280 pixel, kamera belakang besutan Sony 8 MP, dan kamera depan racikan Samsung beresolusi di atas rata-rata yaitu 5 MP buat kamu para selfie mania. Angka-angka ini akan sangat menggoda Anda, para spek freak, terutama yang hobi selfie, untuk minimal mempertimbangkan untuk membawa pulang smartphone yang satu ini. Desain box yang cukup elegan dan cantik boleh kita apresiasi, tapi jangan pernah sekali-kali menilai handphone dari kemasan boxnya ya. Dan ini dia device-nya. Dibungkus plastik saja, kayak plastik kalau kita beli obat di apotek. Lalu kemudian ada kertas alamat service center yang di cover oleh Global Teleshop, saya kira, ya betul. Dan kemudian ada juga buku petunjuk pemakaian di sini. Kemudian juga ada baterai dengan bentuk memanjang berkapasitas 2300 mAh, cukup besar untuk device berlayar 5 inch. Lalu ada earphone standar, pakai banget, lumayan. Akhirnya dapat earphone setelah beli Xiaomi Redmi One S dan Asus Zenfone 5 yang nggak ngasih earphone. Huawei ternyata cukup berbaik hati menyertakan earphone dalam paket penjualannya. Lalu kemudian kabel data tentunya, dan yang terakhir charger yang kembali dibungkus dengan plastik obat dengan output 1 ampere saja. Balik lagi ke device-nya, kita lihat desainnya di sini sangat plastik ya. Mungkin kalau buat anak muda atau ABG kayak saya nggak terlalu masalah. Apalagi plastik penutup back cover kabarnya bisa digonta-ganti dengan warna-warna yang lebih ngejreng. Walaupun saya belum dapat informasi di mana bisa beli back cover ekstra tersebut. Tapi kalau buat ditaruh sama bos-bos di meja meeting waktu dengerin presentasi, kayaknya nggak banget ya. Jadi kesimpulannya, dari segi tampilan, desain Huawei Honor 3C lebih cenderung menyasar segmen anak muda yang pengen punya smartphone dengan spesifikasi cukup oke, warna-warna fun dengan harga yang nggak kemahalan. Oh ya, plus mengakomodir kebutuhan berselfie ria mereka dengan kamera depan beresolusi tinggi 5 MP. Dari sisi usability atau kenyamanan penggunaan, smartphone ini juga cukup oke. Bezel atas, bawah, kiri, kanan cukup tipis dan lebih memberikan ruang gerak jempol kita untuk mencapai berbagai sudut layar dengan mudah. Berat bobotnya juga dalam kategori pas, mantap, namun tidak terlalu berat. Peletakan tombol power dan volume juga persis di tempat favorit saya. Tombolnya juga walaupun dari plastik, tapi cukup solid untuk dipijit-pijit. Kelemahannya, modul kamera yang lebih menonjol dari back cover cukup membuat khawatir kaca pelindung lensa untuk lebih mudah tergores. Plastik glossy back cover juga dalam kategori licin dan menjadi sarang minyak dan keringat dari telapak tangan. Juga peletakan speaker body di bagian bawah back cover akan rentan untuk teredam suaranya. Dan satu lagi minusnya, yaitu tidak ada backlight atau lampu latar pada ketiga tombol kapasitif di bawah layar. Dari sisi tampilan display, smartphone ini masuk dalam kategori baik menuju sangat baik. Resolusi layar 5 inch yang berlabel high definition dan kerapatan 294 pixel per inch mampu menampilkan visual yang jernih dan tajam. Bahkan ketika ditabrak langsung oleh sinar matahari, pas lagi terik-teriknya. Sensor auto brightness juga bekerja dengan sangat baik dalam menyesuaikan kecerahan layar dengan pencahayaan ruangan tempat kita berada. Kalau dari sisi tampilan layar smartphone ini sudah oke, tapi dari fitur-fitur pelengkap layar seperti penggunaan Gorilla Glass untuk memperkuat permukaan layar ataupun lapisan untuk meminimalisir noda minyak dan sidik jari pada layar, tampaknya harus absen di smartphone ini. Hasilnya,
Selain kita harus lebih berhati-hati, permukaan layar juga harus sering kita usap-usap dengan sudut-sudut baju atau celana kita. Solusinya, tempel aja tempered glass, bukan plastik anti gores loh ya, yang punya fitur oleophobic coating atau lapisan anti noda sidik jari. Selesai deh. Di atas kertas, prosesor quad-core 1,3 GHz Cortex A7 besutan MediaTek bersanding GPU Mali 400 MP2 dengan RAM 2 GB diganjar skor mencapai 19.250 oleh Antutu Benchmark 5.1 dan 5.913 oleh Quadrant Standar versi 2.1.1. Hasilnya, performa Huawei Honor 3C cukup cepat dan responsif. Membuka dan menutup aplikasi berjalan cepat, hampir tidak ada lag yang mengganggu. Hampir loh ya, berarti lag-nya masih ada, walau dikit. Multitasking berjalan dengan semestinya tanpa penurunan performa yang berarti. Pengalaman browsing internet juga cukup menyenangkan dan responsif. Tidak ada kendala yang berarti, kecuali pada saat sinyal operator sedang adat. Dan akhirnya, bagi kamu para gamers kelas berat yang punya dana terpatok di 2 jutaan dan pengen bawa pulang smartphone branded, pilihannya memang tidak banyak. Namun, walau belum sempurna, Huawei Honor 3C cukup mampu meladeni grafis tingkat tinggi yang disuguhkan. Sedikit lag dan drop frame rate masih terasa, tapi nggak sampai bikin kesel dan mengganggu. Apalagi file game-game yang kita install bisa dipindahkan ke memori microSD. Hanya saja, bodi belakang akan terasa cukup panas setelah bermain game lama-lama. Hal ini mungkin yang menurut saya akan sedikit mengganggu kenyamanan nge-game kamu. Kesimpulan performanya, untuk kisaran harga 2,2 jutaan, saat ini performa smartphone ini adalah salah satu yang paling powerful di jajalan brand internasional. Pesaing terdekatnya itu Zenfone 5, Xiaomi Redmi One S dan Note, dan juga Lenovo A859. RAM yang 2 GB juga terlihat cukup mampu mendongkrak user experience kita, terutama pada saat multitasking dan gaming. Berjalan pada Android Jelly Bean 4.2.2, Huawei memoles tampilan Honor 3C dengan Emotion UI atau EMUI versi 2.0. Kabarnya, Huawei Honor 3C versi yang beredar di Tiongkok sudah mendapatkan update KitKat, dan semoga dalam waktu dekat bisa kita nikmati pula di tanah air. Dan seperti user interface made in Tiongkok kebanyakan, semua aplikasi yang terinstall dipajang di home screen tanpa disediakan application drawer, atau Huawei menyebutnya sebagai Uni Home. Dari segi desain user interface-nya nggak terlalu istimewa. Nuansa putih susu, abu-abu, dan sedikit aksen biru pastel selalu terlihat dalam setiap tab, aplikasi bawaan, dan notification drawer. Hanya saja, mungkin karena nuansa putih yang paling dominan, jadi desain UI-nya tidak terlalu menonjol menurut saya, dan terkesan datar. Namun, saya cukup terhibur dengan beberapa animasi user interface-nya yang berjalan sangat mulus seperti saat kita menggeser home screen, menghapus sebuah gambar dari galeri, ataupun menutup tab Recent App. Disediakan pula mode Simple UI, yang akan sangat membantu pengguna baru Android ataupun orang tua yang lebih mengutamakan simplisitas anti ribet. Bahkan, tampilan angka dan huruf yang terpampang di layar akan otomatis diperbesar pada mode ini. Tapi buat pengguna yang malah pengen ribet dan hobi ngulik, MUI memberikan keleluasaan buat kamu untuk mengatur aplikasi mana yang boleh dan tidak boleh menggunakan akses data internet, aplikasi mana yang boleh langsung nyala ketika handphone baru dinyalakan, juga aplikasi mana yang boleh dan tidak boleh untuk mengirimkan berbagai notifikasi yang kadang dianggap mengganggu dan tidak penting. Yang juga saya suka, ada puluhan tema yang dapat kita download untuk menyesuaikan dengan personality atau mood kita. Dan tema-tema ini menurut saya cukup dibuat dengan baik dan gak asal banyak pilihan saja. Menyembunyikan foto, video, atau folder, memblokir nomor orang iseng, bahkan membuat catatan ketika kita sedang menelpon, bukan hal yang sulit dilakukan di MUI. Membangunkan smartphone ini dari status standby juga tidak melulu harus dengan cara menekan tombol power. Ada cara double tap layar maupun dengan cara mengusap layar. Namun juaranya menurut saya adalah Emotion UI ini yang saya rasakan berjalan sangat mulus dan ringan. Dan saya tidak merasakan user interface ini membebani kinerja smartphone saat saya menjalankan aplikasi apapun. Jadi, selain desain yang menurut saya standar-standar saja, Emotion UI mampu memberikan nilai tambah yang positif dan benar-benar berguna. Bukan sekedar gimmick yang hanya bertujuan bikin orang lain bilang wow, namun kemudian fiturnya kita matikan karena malah bikin ribet. Untuk speaker body, Huawei Honor 3C tidak ada masalah. Suaranya tidak pecah walau diset pada volume maksimal. Keluaran suaranya juga cukup keras dan terdengar bila ada telepon masuk saat smartphone ini disimpan di dalam tas.
Bagi yang hobi mendengarkan musik dengan memakai earphone, walau player bawaannya tidak menyediakan fitur equalizer, namun keluaran suaranya sudah terbilang baik. Untuk lebih mendapatkan keluaran suara yang maksimal, saya sarankan untuk tidak mengandalkan earphone bawaan yang kita dapat dari paket penjualan. Dan kalau bisa, menggantinya dengan earphone yang lebih berkualitas. Potensi fitur DTS yang dibenamkan akan dapat lebih jauh terakomodir pada saat kita menggunakan earphone yang berkualitas. Kamera belakang 8 megapiksel racikan Sony pada Huawei H3C masuk dalam kategori dapat diandalkan. Bahkan pada saat keadaan gelap gulita, lampu flash juga berperan untuk membantu penguncian fokus sebelum memotret. Dan hasilnya, fokus dapat terkunci dengan baik. Hasil tangkapan kamera pada kondisi pencahayaan melimpah sangat tajam dengan komposisi warna yang cukup akurat. Penguncian fokus juga cukup cepat. Namun, pada tangkapan yang hanya mengandalkan lampu ruangan tanpa menggunakan flash, hasil tangkapannya cenderung soft dan berhiasi noise di sana-sini. Solusinya, flashnya jangan lupa dipakai, bos. Dari sisi fitur software kamera, selain fitur standar yang juga terdapat di banyak smartphone Android lainnya seperti Smart Mode, HDR, Beauty Shot, Panorama, dan sebagainya, Huawei menambahkan beberapa fitur unik seperti voice shutter yang akan memerintahkan kamera untuk memotret ketika kita bilang cheese. Ada juga fitur audio note yang fungsinya menambahkan rekaman suara kita 10 detik setelah kita selesai memotret suatu objek. Kamera depan yang kabarnya hasil rakitan Samsung dengan besaran resolusi 5 megapiksel juga tergolong dapat diandalkan kualitasnya. Asal, yaitu, pencahayaan harus cukup dan pada sudut yang tepat. Secara default, mode yang dipakai pada saat kita mengaktifkan kamera depan adalah Beauty Shot, di mana kita dapat mengatur tingkat kecantikan atau beauty level tampang kita dari level 1 hingga 10. Di beauty level yang tinggi, software mampu membantu menghaluskan dan mencerahkan kulit wajah kita menjadi tidak seperti aslinya. Dalam kasus ini, yang hitam dan penuh kawah-kawah bekas jerawat masa puber dulu. Kesimpulannya, kamera sangat dapat diandalkan dalam berbagai kondisi, asal pintar-pintar mengoptimalkan penggunaan lampu flash. Dan dikasih tambahan kamera depan beresolusi tinggi, siapa yang nolak? Gak ada isu yang berarti di sisi ini. Baterai dengan besaran 2300 mAh ternyata cukup tangguh mensupport berbagai aktivitas smartphone ini seharian hingga larut malam. Bahkan yang saya rasakan, lebih baik dibandingkan Asus Zenfone 5, Xiaomi Redmi One S, ataupun Samsung Galaxy S4. Dan itu pun tanpa menggunakan fitur power saving yang sebenarnya tersedia secara default di smartphone ini. Jadi kesimpulannya, Huawei H3C merupakan smartphone branded yang memiliki performa yang cukup solid pada range harga sepantarannya. Tidak ada kelemahan yang terlalu terasa parah sampai bikin ilfeel di smartphone ini. Semuanya berjalan dengan semestinya dan dapat diandalkan. Desain yang ergonomis dan bezel tipis sekitar layar, user experience dan user interface yang ringan dan mulus tanpa gangguan yang berarti dan berbagai fitur yang bermanfaat, layar beresolusi tinggi nan tajam dan terang, kamera depan dan belakang yang berkualitas, multimedia yang oke, asalkan mengganti earphone bawaan. Pengalaman ngegame yang cukup dapat diandalkan, sampai daya tahan baterai yang sangat baik, mampu menambah nilai lebih smartphone made in Tionghoa ini. Bila smartphone ini menyambangi Indonesia 6 bulan yang lalu saja, dengan bandrol harga Rp2.200.000 seperti sekarang, saya yakin para smart buyer akan berebut untuk meminangnya. Sayangnya, situasi peta persaingan pasar smartphone mid-end akhir-akhir ini semakin ganas dan tanpa ampun. Samsung Zenfone 5 sudah keluar. Ada juga Xiaomi yang telah mendarat di tanah air. Lenovo yang sudah lebih dulu warawiri di kelas mid-end tanah air pun cukup kerepotan mempertahankan pangsa pasarnya. H3C akan terjun pada pasar dan persaingan yang sudah sangat sengit ini. Walau H3C membawa beberapa kelebihan seperti kamera depan beresolusi tinggi, kapasitas RAM yang lega, manajemen daya yang mantap, juga desain yang lebih ergonomis dibanding pesaingnya, namun absennya proteksi Gorilla Glass pada layar, dan pemilihan material plastik glossy pada back cover yang mencerminkan kesan fun dan muda, namun untuk sebagian kalangan terasa kurang premium ini, bisa menjadi sedikit nilai minus smartphone ini dibanding para pesaingnya. Walau pada awalnya saya juga meragukan penggunaan prosesor buatan MediaTek, namun sejauh ini, saya cukup puas dengan performanya. Jadi, faktor brand prosesor made in Taiwan ini, menurut saya, bukan nilai minus whatsoever. So, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kata-kata yang salah atau mungkin menyinggung. Silahkan like bila Anda suka dengan video ini, dan silahkan subscribe untuk menyaksikan video-video seputar smartphone berikutnya. Akhir kata, tetap terbebas dari virus gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.